Pentingnya keamanan dalam revolusi industri 4.0. Revolusi industri secara simpel artinya adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Perubahan besar ini tercatat sudah terjadi 3 kali, dan saat ini kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat. Setiap perubahan besar ini selalu diikuti oleh perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, bahkan militer dan budaya. Sudah pasti ada jutaan pekerjaan lama menghilang, dan jutaan pekerjaan baru yang muncul. Konsep Industri 4.0 pertama kali digunakan di publik dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman di tahun 2011. Dari peristiwa ini juga sebetulnya ide Industri 2.0 dan Industri 3.0 baru muncul, sebelumnya cuma dikenal dengan nama revolusi teknologi dan revolusi digital. Dapat diperhatikan bahwa semua revolusi itu terjadi menggunakan revolusi sebelumnya sebagai dasar. Industri 2.0 takkan muncul selama kita masih mengandalkan otot, angin, dan air untuk produksi. Industri 3.0 intinya mengupgrade lini produksi dengan komputer dan robot. Jadi, Industri 4.0 juga pasti menggunakan komputer dan robot ini sebagai dasarnya. Jadi, kemajuan apa saja yang muncul di dunia komputer kita akhir-akhir ini? Pertama, kemajuan yang paling terasa adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama. Komputer juga semakin kecil sehingga bisa menjadi sebesar kepalan tangan kita, makanya kita jadi punya smartphone. Bukan cuma kita tersambung ke jaringan raksasa, kita jadinya selalu tersambung ke jaringan raksasa tersebut. Inilah bagian pertama dari revolusi industri keempat, Internet of Things, saat komputer-komputer yang ada di pabrik itu tersambung ke internet, saat setiap masalah yang ada di lini produksi bisa langsung diketahui saat itu juga oleh pemilik pabrik, dimanapun si pemilik berada. Kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru, dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang merekam segalanya selama 24 jam sehari. Informasi ini bahkan menyangkut kinerja pegawai manusianya. Misalnya, kini perusahaan bisa melacak gerakan semua dan setiap pegawainya selama berada di dalam pabrik. Dari gerakan tersebut bisa terlihat, misalnya, kalau pegawai-pegawai tersebut menghabiskan waktu terlalu banyak di satu bagian, sehingga bagian tersebut perlu diperbaiki. Masih ada 1001 informasi lainnya yang bisa didapat dari 1001 data yang berbeda, sehingga masih ada 1001 cara meningkatkan produktivitas pabrik yang semula tak terpikirkan. Karena begitu banyaknya ragam maupun jumlah data baru ini, aspek ini sering disebut big data. Ketiga, berhubungan dengan yang pertama dan kedua, adalah cloud computing. Perhitungan-perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar, tapi karena sudah terhubung dengan internet, karena ada banyak data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di tempat lain, bukan hanya di pabrik. Jadi, sebuah perusahaan yang punya 5 pabrik di 5 negara berbeda tinggal membeli sebuah superkomputer untuk mengolah data yang diperlukan secara bersamaan untuk kelima pabriknya. Tidak perlu lagi membeli 5 superkomputer untuk melakukannya secara terpisah. Keempat, ini yang sebetulnya paling besar berupa machine learning, yaitu mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar, yang bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan sehingga melakukan koreksi yang tepat untuk memperbaiki hasil berikutnya. Ini bisa dilukiskan dengan cerita AlphaZero AI. Sebelum machine learning, sebuah komputer melakukan tugasnya dengan diperintahkan atau diinstruksikan oleh manusia. Dengan melakukan kombinasikan keempat hal ini artinya perhitungan yang rumit, luar biasa, dan tidak terpikirkan tentang hal apapun bisa dilakukan oleh superkomputer dengan kemampuan di luar batas kemampuan manusia. Kenyataannya tentu saja saat ini belum sekeren itu. Poin keempat, yaitu AI dan machine learning, masih amat terbatas untuk tugas-tugas tertentu. Bukan cuma Indonesia, negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat saja masih terus-menerus memperdebatkan konsekuensi dari revolusi industri keempat ini, sebab revolusi ini masih berlangsung atau bahkan baru dimulai.
Tantangannya masih banyak seperti koneksi internet misalnya yang masih belum universal. Masih ada beberapa daerah yang tak memiliki koneksi internet, bahkan di Amerika Serikat sekalipun. Selain itu, koneksi internet berarti munculnya celah keamanan baru. Perusahaan saingan pasti berusaha mengintip kinerja dan rancangan produksi lewat celah keamanan komputer pengendali produksi yang kini bisa diakses dari internet. Pada saat ini yang lagi booming adalah masalah keamanan pada aplikasi Zoom Cloud Meeting. Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Pada umumnya, para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. Aplikasi yang berkantor pusat di San Jose, California, Amerika Serikat ini didirikan sejak 2011 lalu dan digunakan oleh berbagai organisasi dan perusahaan untuk mengakomodir para karyawan dari jarak jauh. Saat ini sedang terjadi wabah pandemi corona di berbagai negara, dan Indonesia ikut terkena dampak dari pandemi tersebut. Akibatnya banyak instansi yang melakukan program work from home supaya mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Oleh karena itu, kegiatan pertemuan secara langsung diganti dengan kegiatan pertemuan atau rapat secara online. Zoom merupakan solusi dari pertemuan atau rapat secara online tersebut. Aplikasi rapat online, Zoom ternyata memiliki kelemahan signifikan yang membuat aplikasi ini mungkin tak cocok dipakai pemerintah, industri strategis, dan rapat rahasia lainnya. Lembaga riset The Citizen Lab menemukan bahwa aplikasi Zoom menggunakan jenis enkripsi non-standar dan mentransmisikan informasi melalui China. Peneliti ini pun mengingatkan pengguna aplikasi Zoom untuk rapat pemerintah merupakan sebuah tindakan yang tidak bijaksana. Tetapi untuk berhubungan dengan kebanyakan orang, aplikasi ini cocok digunakan. Dalam risetnya, The Citizen Lab tidak merekomendasi aplikasi Zoom kepada pemerintah dan bisnis yang khawatir akan spionase, penyedia layanan kesehatan yang menangani informasi pasien yang sensitif, aktivis, pengacara, dan jurnalis yang mengerjakan topik yang sensitif. Research Fellow di The Citizen Lab, Bill Marchak mengatakan aplikasi Zoom memiliki kesalahan klasik dalam merancang enkripsi suara dan konten video. Mereka memilih menerapkan skema enkripsi mereka ketimbang menggunakan skema enkripsi yang sudah ada dan terstandardisasi.